Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tawakkuli, fasal menjelaskan tentang tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di awal dia bilang seorang pelajar itu semestinya harus memiliki tawakal di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai dia disibukkan dengan urusan rizki. Gitu. Wala yushkalu qalbahu bidzalik. Dan dia tidak menyibukkan hatinya dengan urusan rezeki. Ya cari rezeki tapi tidak membuat hatinya sibuk dengan urusan mencari rezeki. Karena kalau sudah sibuk dengan urusan mencari rezeki, yang jadinya adalah kita jadi banyak waktu kita banyak terbuang percuma. Diriwayatkan Imam Ahmad menceritakan bahwa Ibnu Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah SAW, dari sahabatnya Rasulullah SAW bersabda, katanya, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, man tafaqahu fid dinillahi kafahullahu ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Kesusahannya Allah penuhi, rezekinya Allah beri dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Fa inna man syugila qalbahu birizqih minal kuti wal kiswati kullama yatafarraqu li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'ali umuri. Maka sesungguhnya orang yang hatinya sibuk dengan urusan rezeki berupa mencari makan dan pakaian, maka akan sedikit kesempatan baginya untuk memperoleh akhlak yang mulia dan memperoleh hal-hal yang mulia lainnya. Gitu. Nah, sudah sibuk dengan urusan cari uang. Maka dikatakan sini da' al-makarima la tarhal li bugyatiha waqud fa innaka anta ta'im al-kasi. Tinggalkanlah kemuliaan, janganlah kau mencari kedudukan dengan tenang. Kau akan tetap makan dan tetap berpakaian. Begitu. Jadi karena sudah menjadi jaminan, sudah pasti, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar kita cari rezeki, cari uang, tetapi hati kita jangan sibuk dengan cari uang. Biar kemudian kita tidak meninggalkan hal-hal yang mulia. Makanya mumpung belum punya kewajiban mencari rezeki, gitu kan, masih ada yang membiayai, maka pergunakan waktu untuk belajar. Karena kalau sudah harus sendiri yang menanggung hidup, ya akan banyak keterbatasan, tidak akan memiliki waktu yang full untuk belajar. Kan semestinya waktu yang paling baik untuk belajar itu adalah pagi, ya kan? Pagi, cuma karena pagi kita mencari rezeki, akhirnya waktu kita cuma mendapat waktu sisa untuk belajar. Sore itu sebenarnya kalau di kitab taklim ini disebutkan bukan waktu yang efektif untuk belajar. Malam apalagi. Karena kalau mau dikaitkan dengan ilmu psikologi, kita sudah di waktu-waktu yang capek. Laki-laki itu cuma punya 5.000 kata. Kalau sudah malam itu sudah tidak efektif
gitu. Udah habis jatah kosakatanya. Ya, baru sudah bukan waktu yang berkah untuk belajar sore sampai malam. Otak udah capek itu. Kalau pagi kan otak kita masih fresh. Tapi karena pagi kita cari rezeki, sibuk cari rezeki, ya kita nggak mendapatkan waktu yang waktu yang baik untuk belajar. Semestinya pagi kita belajar, itu pagi itu waktu yang sangat efektif. Tapi sudahlah, yang ada saja yang kita manfaatkan. Paling tidak masih ada waktu yang kita gunakan untuk belajar. Nah, tapi berupayalah sekuat mungkin supaya kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kalau aktivitas pagi hari ini itu bikin jadwal hafalan Quran dengan Zaki. Baru kemudian habis itu ngaji kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di waktu itu saya pergunakan semaksimal mungkin untuk itu. Nah, kalau udah siang, udah sibuk dengan urusan-urusan dunia, sore begini udah persiapan untuk ngajar. Tapi sebenarnya sore itu sudah bukan waktu yang waktu yang efektif untuk belajar. Tapi apa boleh buat, kita cuma punya waktu yang sore kan, ya digunakan aja yang ada. Nah, ada seorang lelaki, Al-Mansur Al-Halaj mengatakan, berilah wasiat kepadaku. Ini seorang lelaki yang datang kepada Mansur Al-Halaj, berilah wasiat kepadaku. Lalu kata Mansur Al-Halaj, wasiatku adalah hawa nafsumu, kalahkanlah hawa nafsumu, jika tidak engkau akan dikalahkan olehnya. Gitu. Jadi dia mengatakan, hiya nafsuka ilam tushgilha syagolatsa. Wasiatku kepadamu tentang hawa nafsumu, sibukkan dia, gitu kan? Sibukkan hawa nafsu itu, kalau tidak dia akan membuat kamu sibuk. Gitu. Kalau kita tidak sibukkan dia dengan ilmu, maka dia akan buat kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan. Misal, coba bayangkan kalau kita punya waktu yang senggang, kita tidak gunakan itu untuk belajar, maka pasti akan kita gunakan untuk nongkrong, ngelamun, main media sosial, ndak karuan, dan seterusnya. Karena kita punya waktu yang luang, tapi waktu yang luang tidak dipergunakan untuk belajar. Maka waktu itu, nafsu itu akan menyibukkan kita dengan urusan-urusan lain. Maka sibukkan diri kita, supaya hawa nafsu kita itu terbawa dengan hal-hal yang baik. Kalau tidak, maka dia akan buat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, gitu. Maka beliau mengatakan, fayam bagi likulli ahadin ayushgila nafsahu bi'a'lil khairi hatta la tashtagila nafsuhu bihawa. Semestinya bagi setiap orang hendaknya dia menyibukkan diri dengan berbuat kebaikan dan jangan terpengaruh oleh bujukan hawa nafsu. Karena dia akan membisik kita, tahu tidak, hawa nafsu itu kalau kamu perhatikan begini. Kita akan dibuat tidak sadar jatuh di perbuatan dosa. Nanti sudah jatuh, sudah begitu dalam jatuhnya kita, baru kemudian kita tersadarkan bahwa kita sudah berada di dalam lembah dosa. Jadi saking halusnya hawa nafsu itu, di awal-awal kita tidak menyadari bahwa dia lagi menyeret kita pada perbuatan dosa. Nanti kita baru sadar kalau kita sudah benar-benar jatuh di dalamnya. Baru kita sadar, sudah begitu jauh ternyata. Awal-awal enggak bakal. Dia akan buat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan, tidak ada kaitannya dengan ilmu. Sampai-sampai kita baru sadar bahwa kita sudah benar-benar jauh dari kebaikan itu. Nanti sudah sangat jauh baru kita tersadarkan, ternyata sudah terlampau jauh. Di awal-awal kita nggak bakal sadar. Jadi
hati-hati dengan yang namanya hawa nafsu.